apa tuh, Jumat ya, kita belajar tentang azab. Bahwa Saifuddin itu bukan diazab sama Allahnya Islam, bukan saudara. Dia diazab oleh karena dia melagrang di depan jalannya saya. Jadi keluarganya KC ada telepon saya ya saudara, saya nggak perlu cerita isinya apa pokoknya ya. Saya sedih sekali ya saudara ya, saya sedih sekali. Nanti coba nanti Pak Santi Amar mungkin bisa kunjungi Pak KC kali ya. Tengok di Pak KC di Ciamis ya, beliau sakit parah dan tidak ada yang menolong ya. Hari ini tema kita adalah Saifuddin Ibrahim, bertobatlah ya. Kamu sudah terlalu jauh ya. Saudaraku, ya hari ini adalah sebuah suara kenabian buat Saifuddin Ibrahim ya saudaraku. Bagaimanapun juga beliau dulu pernah bersama-sama dengan kita ya, dan beliau dulu dengan setia melayani Tuhan ya. Beberapa teman mengadu kepada saya ya. Saya tidak akan membahas apa-apa, tapi kita memberikan seruan. Ya, kita memberikan seruan. Sementara kita juga memberikan suara kenabian bagi Indonesia, ya, bagi kadrun-kadrun, tapi juga bagi saudara kita sendiri ya. Kita harus ingatkan, besok nanti judulnya Joshua Tewu bertobatlah. Nanti besoknya lagi kita bikin ya, Gilbert bertobatlah. Gitu ya, saudara ya. Kenapa? Karena tiga orang ini anak beranak ini saudara, dalam kerohanian ini anak beranak mereka bertiga ini ya, di dalam gereja, satu perguruan, satu ilmu ya, dan tiga-tiganya ya tersesat ya, sekarang ini sudah jauh tersesat. Nah, ini saya ceritain semua ini ya, secara garis besar saja. Nah, ya itu kalau mau bertobat, nggak mau juga bukan urusan saya, tugas saya hanya menyampaikan ya saudara ya. Kemarin saya sudah ada cerita ya tentang azab ya, tentang azab waktu hari Minggu sama hari apa tuh, Jumat ya, kita belajar tentang azab. Bahwa Saifuddin itu bukan diazab sama Allahnya Islam, bukan saudara. Dia diazab oleh karena dia melagrang di depan jalannya saya ya. Dia melagrang di depan jalannya saya dengan melemparkan fitnah dan kebohongan-kebohongan ya saudara ya. Saudara ngikutin hari ini, selama ini kita nggak membahas terlalu banyak, tapi hari ini kita mau bahas saudara ya. Tadi ya pokoknya ada dari keluarganya KC ada telepon saya ya saudara, saya nggak perlu cerita isinya apa pokoknya ya. Saya sedih sekali ya saudara ya, saya sedih sekali. Nanti coba nanti Pak Santi Amar mungkin bisa kunjungi Pak KC kali ya. Tengok di Pak KC di Ciamis ya, beliau sakit parah dan tidak ada yang menolong ya. Di Ciamis Pak ya? Kenapa? Di Ciamis ya? Di Ciamis. Nanti saya kasih nomor handphonenya, keluarganya, terus datang sama satu, harus ada saksi ya, supaya jangan nanti di fitnah lagi. Karena ini sangat rawan ya, masalah-masalah begini. Terus lihat, apalah, coba lihat, ditanya lagi yang benar semuanya, kasihan ya. Dan ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mesti bagaimana tuh ya. Nah, tapi kita mikirnya KC-nya aja ya, kita nggak mau mikirin anaknya. Kalau anaknya memang kurang baik, saudara ya. Dari awal memang saya sudah bilang anaknya kurang baik. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya saya sudah firasat dari awal. Dari pertama di sini, saya bilang ini kurang baik, ya. Cuman kita kan berpikirnya kan KC ya, kita pikirnya KC saja, saudara. Nah, coba Pak Santi Amar minta tolong Pak Santi Amar dan tim nanti datang ke sana, ke Ciamis, untuk tengok ya kondisinya beliau bagaimana Pak KC. Katanya nggak boleh ditengok sama sekali loh sama orang luar loh. Ngeri loh. Saya nggak tahu, aneh ya, tapi memang buat kebaikan dia ya. Kalau orang luar sembarangan bisa masuk, tahu-tahu teroris ya, puyeng juga ya, bisa dibunuh tuh KC ya. Karena memang dulu kan asalnya memang mau menghilangkan KC, ya kan, tujuannya kan mau menghilangkan KC. Tujuannya memang KC itu mau dibunuh kan asalnya ya kan. Terus kita teriak-teriak terus di sini kan, jadi kita teriak terus toa kita kan, sehingga kalau ada bunuh pokoknya pasti grupnya ini, kita udah kasih tahu ya. Sehingga akhirnya selamat ya KC ya. Walaupun kena tai juga ya, tapi yang penting jiwanya selamat.
nggak mati ya. Nah, dibawa ke Ciamis relatif lebih aman ya saudara ya, relatif lebih aman di Ciamis daripada di Salemba atau di Cipinang. Di Ciamis itu terkontrol karena jumlah napinya paling ya cuman berapa sih, nggak nyampe 500 kan. Kalau di Salemba itu kan bisa 4.000 bisa 5.000 kan, apa di Cipinang itu bisa 4.000 5.000, bisa nggak terkontrol, bisa kaca tewas dalam tawuran kan. Nah kalau ini kan di Ciamis kan paling berapa, 300 misalnya ya kan kelihatan gampang mantaunya. Kasihan ya. Oke, kita balik lagi ke Saifuddin Ibrahim ini ya saudara ya. Saya dengar beliau sedang menghadapi persoalan yang luar biasa saudara ya. Lalu orang Islam bersorak-sorai ya, ini diazab oleh Allah, diazab oleh Allah, diazab oleh Allah saudara ya. Itu bukan diazab oleh Allah saudara, karena tapi dia melagrang di depan saya. Ya, ingat dulu ya, kita ngumpulin dana buat KC ya, pakai rekeningnya Saifuddin. Saya sama sekali tidak sentuh dana itu saudara. Dan itu janji Saifuddin sendiri untuk ditampilkan di sini ya. Waktu itu Saifuddin sendiri yang janji. Ya, kita ambil dari Yusuf Manubulu, bukan karena saya berkata Yusuf Manubulu curang atau enggak, tetapi karena enggak akan mampu Yusuf Manubulu. Ya, dan ada potensi memang untuk terjadi yang tidak baik, bahkan mau dimonopoli ya, sama Yusuf Manubulu mau dimonopoli. Nah ini persis kejadiannya dengan anak Batak ini ya, makanya saya bilang ada orang yang membujuk saya untuk membantu anak Batak, saya bilang pokoknya uang nggak transparan kita nggak support. Ya, no open, no donation. Kita prinsipnya begitu ya saudara ya. Jangan nanti kita donation hanya untuk memperkaya seseorang, ya, sementara akhirnya kejadiannya kayak KC. Saya nggak mau saudara ya, lu urus-urus sendirilah, gitu kan. Anak Batak juga waktu berapologetik kan juga nggak merapat ke kita juga ya. Terakhir katanya memang tujuannya memang buat cari duit. Waduh, apalagi dah kalau udah begitu. Ya kan, waduh, ya udah jangan deh. Ya kamu cari duit ya udah resikonya begitu kan. Mau maling ya resikonya masuk penjara, mau jadi rampok resikonya masuk penjara. Saudara mau jadi supir angkot ya tetap resikonya masuk angin. Ya kan, ambeien, duduk kelamaan. Semua kerjaan ada resikonya. Bahkan duduk di terjadi kantor aja resikonya saudara bisa kena jantung ya kan, tiap hari deg-degan terus ya kan, selalu ada resikonya semua pekerjaan itu ya kan. Apakah kita masa bodoh? Ya enggak, kita lihat lah, enggak merapat ke kita, kita mau nolong gimana, nanti malah kita dibilang mau cari duit lagi, dituduh lagi kan mau cari duit. Nah kalau tadi memang ada permintaan langsung ya, permintaan langsung dari keluarganya KC. Pak, hanya info, nggak minta ya, info gitu, bilangnya info. Ini ada, kami lagi kondisi SOS nih, ya SOS, karena KC sakit parah. Ya saya bilang nanti deh, pokoknya biar ke Pak Santiamer datang dulu ke sana deh, diberesin dulu gitu ya, supaya lempeng dulu deh. Ya karena kita nggak tahu sekarang apa sudah sampai mana. Tadi katanya udah PK, bilang jangan PK percuma, duitnya habis, nggak ada hasilnya. Soalnya kalau hukuman 6 tahun, asimil udah jalanin aja 3 tahun. Yang penting, ya kan, ada yang, tentu harus ada yang donasi gitu ya. Tapi saya nggak tahu, mereka bisa ngasih nasihat nanti kan. Dan Pak Santiamer kan adem ya kan, nggak meledak-meledak ya kan. Nah, nanti biar Pak Santiamer yang ngomongin semua pihak itu, siapa kroni-kroninya dikasih tahu, ya kan. Baru nanti kita kalau dirasa memang perlu kita bantu ya. Kasihan ya saudara ya. Kasihan ya, bagaimanapun mereka, Pak KC ini kan pernah menjadi bagian dari kita ya, pernah kumpul di, jadi kita tetap harus peduli ya. Saya tanya yang lain bagaimana, masa bodoh semua yang lain, ya udah kita yang peduli nanti. Seperti biasa kan kita selalu, ya kan, Pak Darmawan aja yang kita enggak pernah, ini aja kita bantu ya saudara ya. Nah sekarang Saifuddin saudara. Jadi ini Pak Santiamer secepatnya kalau bisa minggu ini sih Pak Santiamer. Oke, Lebih habis cepat ini Pak. lebih Ya, Senin ya, lebih cepat lebih baik Pak Santiamer. Soalnya takutnya memang benar-benar lagi SOS, waduh. Minggu habis kopdar tanggal 26. Ya ternyata nggak dipindah ke NK ya. Tadi yang ngomong keluarganya sendiri tadi ya. Nah kembali ke Saifuddin saudara ya.
Saya cuman minta rekeningnya dibuka sesuai dengan janjinya dia. Langsung diblok saya, saudara. Jadi paginya khotbah di tempat kita, saat teduh itu embun pagi, ya kan, karena kan beliau kan full timer kan, nggak kerja apa-apa. Jadi kalau melayani tempat kita ya kita harus kasih juga. Siangnya diblok saya bingung kan. Saya telepon dua-duanya nomor nggak bisa dihubungin, saudara. Wah, apa-apaan ini? Nah, terus berapa hari kemudian dia ngoceh-ngoceh katanya saya ambil uangnya KC. Ngoceh-ngoceh lagi Kamarudin ngamuk-ngamuk, saya tak maki-maki si Kamarudin. Ya kan. Nah, ternyata dia yang rebutan sama Saifuddin, akhirnya terbukti kan dia sama Saifuddin yang makan duitnya KC. Bahkan perkaranya nggak beres, KC-nya kena 10 tahun. Persis seperti yang saya ngomong. Ya kan? Semua bukti-buktinya sudah saya tampilkan di sini semua ya, bahwa 400 juta yang di Saifuddin itu ngumpulnya dari sini, saudara, dari YouTube saya. Karena sebelumnya Saifuddin nggak pernah bukan nomor rekening itu, ya. Begitu kita cari di sini, hanya 2 minggu langsung terkumpul 400 juta. Tapi terus ketika saya tanya, mana, ini harusnya dari minggu kemarin dibuka rekeningnya, nggak mau. Malah marah ya, saudara ya. Terus si Kamarudinnya teriak-teriak, ya maki-maki saya. Oh, tak sikat balik ya, saudara ya. Ini orang berani sama saya, emang kamu siapa? Ya kan, maaf katanya kepalanya Kamarudin saya beli bisa kan? beli kepalanya Kamarudin saya sanggup, saudara ya. Jangan bilang nggak bisa. Ya, bukannya sombong, saudara. Ya, tetapi dia mau belagu seperti apa? Di atas langit itu ada langit, saudara ya. Kamu belum tahu siapa saya. Oh, dia yang belum tahu siapa saya, saudara. Ya kan? Dia yang belum tahu siapa saya, bukan saya yang belum tahu siapa dia. Ya kan? Nyata kan? Yang semua yang saya ngomong terjadi semua, saudara. 10 tahun hukumannya, kalau bukan karena tim kita di Eropa, si teman kita di Perancis yang berjuang untuk Amnesty International, Aceh tetap 10 tahun. Untung ya itu langsung dirubah, direvisi. Bukan karena pengacaranya, karena temannya Eropa. Tadi saya kasih tahu sama keluarganya, Aceh dari 10 tahun jadi 6 tahun, itu bukan kerjaan pengacaranya. Itu tim kami yang di Eropa yang berjuang buat Aceh. Ya, sampai di fitnah-fitnah itu tim yang di Eropa itu ya, sampai sakit hati dia. Dari 10 tahun jadi 6 tahun, saudara. Bayangin ya. Nggak pakai banding, itu direvisi karena ada tekanan dari Amnesty International yang di Prancis ya. Banding PK segala macam percuma, saya bilang nggak akan jadi. Ya, ini lihat aja nih, Sambo lolos, saudara. Ya, paling 6 tahun lagi nih Sambo nih, ya kan, ketok palunya 10 tahun, dia jalin 6 tahun pulang, saudara. Ya kan. Aduh, angkanya kok keramat ya, 10 tahun. Iya, 10 tahun, 6 tahun pulang dia. Ya, istrinya bisa lepas, saudara. Bisa lepas ya, bisa cuman jalanin sebentar aja. Nah, saudara, kemudian dia kumpul sama Yosua Tewu ya. Dia fitnah saya lagi ya, saudara ya, bilang saya psikopat, keparat, buron, pengkhianat segala macam ya, saudara ya. Padahal istrinya Yosua Tewu itu ikut diakonia di tempat kita ya, bahkan kita diakonianya pakai uang diakonia yang kumpul dari sini ya, gerejanya dia itu ya, berdiakonia dengan uang yang dikumpulkan dari tempat ini, saudara ya. Saya di fitnah berdua ya, bertiga ya, berempat si Saifuddin, Yosua Tewu, Kamarudin, Martin Lukas ya. Wah, ngomongnya jahat sekali, saudara ya. Coba dengarkan, saya dengarkan sampai ya ampun, ini orang nggak pakai lama, saudara ya, nggak pakai lama. Akhirnya Saifuddin sama Yosua Tewu berantem ya, bertengkar. Besok kita bahas yang Yosua Tewu ya, yang Yosua Tewu besok kita bahas. Yang hari ini kita bahas Saifuddin dulu. Intinya akhirnya terus Saifuddin cerita di YouTube uangnya dibawa Yosua Tewu. Ya, padahal uangnya bukan Yosua Tewu, saudara. Setahu saya cuma 50 juta yang dibawa Yosua Tewu, anaknya ya, anaknya.
Karena itu adalah upah pekerjaannya. Saya sih nggak bela ya, Yosua Tebu juga orang brengsek saudara ya. Cuman kita cerita pada porsinya lagi gitu loh. Ya, yang bilang siapa? Yang bilang istrinya Saifuddin sendiri. Dipakai uangnya 50 juta. Lalu digelembung menjadi 200 juta, saya nggak ngerti kenapa saudara ya. Lalu memang ternyata katanya ada hitung-hitungan. Tapi intinya nggak beres saja keuangan. Ya, terus sekarang Acehnya kena 6 tahun ya, nggak punya uang juga saudara. Udah 6 tahun nggak punya uang. Terus ada hamba Tuhan dari Semarang ya kalau nggak salah ya, modalin Ibu KC sekarang jualan pisang sale ya, bikin pisang sale di rumah kontrakannya. Ya nanti kapan-kapan Ibu kalau perlu tampilin kemari aja pas didampingi terus ngesom bareng. Jadi supaya jamnya ke sana Pak Santiamar nginep aja di Ciamis Pak. Ya, oke. Jadi ngesom bareng sama ibunya, ya kan? Kayaknya itu bisa juga, tapi nggak apa-apa, mendingan di hotel, jangan di rumahnya. Nanti ngesom bareng di rumahnya ibunya itu, ada teman lagi, nanti biar klarifikasi, supaya menjelaskan kondisinya Pak KC, biar istrinya sendiri yang menjelaskan. Ya ini kan info dari saya. Nah, singkat cerita akhirnya ribut saudara kekiran uangnya, ya kan? Setelah Saifuddin ke Amerika, pokoknya intinya nggak pernah kontak lagi dengan keluarganya KC, mereka suami istri ya. Pokoknya udah putus hubungan begitu. Nah, ya kasihan ya, karena saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ibu ini juga nggak cerita banyak, intinya ya. Saya juga nggak mau tahu. Nah, kemudian Saifuddin di Amerika, dia berangkat, lalu di tengah jalan dia bikin masalah ya. Bikin masalah, itu biasa ya, kalau itu mah biasa. Saudara tahu kenapa sekarang ini sulit sekali bagi Saifuddin? Ya, Pak Saifuddin, ya karena nggak bisa ya, saya nggak bisa empat mata, karena di blok semua handphone saya, dan saya nggak tahu nomornya Saifuddin sekarang yang mana. Ya, intinya saudara, ya dari semua itu, ya sekarang ini Saifuddin mengalami kesulitan, saudara, di Amerika. Ya, nah, kenapa dia bisa sulit? Ya sebetulnya nggak serumit itu, saudara, pengajuan swaka. Ya, saya tahu juga di Amerika dengan Eropa sedikit berbeda, tapi intinya sama, saudara. Karena ini kan sebenarnya under United Nations, under PBB. Ya, nah, tetapi ininya setelah granted, nah itu under negara masing-masing. Kalau di Amerika begitu granted swakanya, Anda kudu cari uang sendiri, cari rumah sendiri. Nah kalau di sini Anda masih ditanggung oleh pemerintah 3 tahun. Kalau saya enggak ya, saya memutuskan untuk saya nanggung sendiri karena kita kan punya sekolah teologi kan. Kita punya seminari, masih kursus-kursus, tapi mulai Januari kita sudah jadi seminari ya. Nah sekarang ini kita masih kursus online ya, yang 4 bulan ada lumayan ya, ada 150 yang aktif. Yang sekarang ini kan ada 5 hari, selama 5 hari itu saya ngajar full ya, satu kelas 30 orang. Jadi ada 150 orang yang aktif di kelas kita. Nah, yang seminari online ini kita akan mulai hari Sabtu bulan Januari ya. Jadi saya merasa nggak perlu minta tunjangan dari pemerintah karena saya nanti akan disetir hidupnya, dikekang ya. Jadi sulit lah pokoknya. Setiap geraknya saya akan dipantau oleh pemerintah. Mau beli kopi saja ditanyain sama pemerintah ya, kalau Anda hidup dari tunjangan pemerintah itu ditanyain tiap bulan ini uang buat apa. Nah kalau saya nggak mau digituin ya, pokoknya saya hidup mandiri, saya tidak minta tunjangan dari pemerintah, saya bayar pajak ya kan, jadi nggak hidup dari tunjangannya orang lain ya, dan semua legal. Beda ya, tapi itu pun saya masih ada banyak sekali ya, di Belanda ini ada banyak sekali tunjangan-tunjangan ya, di Belanda dan Jerman ini ya. Anda pembayar pajak tapi Anda juga penerima uang kelebihan pajak ya. Luar biasa. Makanya saudara lihat setiap jalan hidup saya Tuhan tuntun saudara. Karena saya polos. Terutama masalah uang dan kekudusan. Ya. Dalam masalah uang dan kekudusan ini pertanggungjawabannya luar biasa sekali. Saudara tahu kita kumpulin duit sekarang sudah 9 miliar saudara ya. Nah, karena tiap bulan kan kita 500 juta ya. 400 di Damaris, ya yang 100-nya di Galarua sama di Damarkasi kan.
rata-rata. Jadi kita sekarang sudah 9 miliar, saudara, kita kumpulin uang. Apakah ada 1 rupiah yang ke tempat saya? Nggak ada, saudara. Haram jadah, nggak boleh. Semua itu dikembalikan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat lagi, saudara. Semua yang dikumpulkan di sini itu buat umat lagi. Lalu saya kan ngajar, saya kan kerja, saudara. Dan saya ada yang private ya, yang private. Kemudian mereka transfer ke saya, ada saudara yang hidupnya merasa diberkati, lalu mereka transfer mensupport saya ya. Tetapi saya nggak pernah minta-minta dari sini either kepada Anda, nggak pernah, saudara. Nggak pernah. Ya, bahkan saya beli mobil saja itu bukan saya minta-minta loh. Saya beli mobil itu uang dari pemerintah Belanda, kompensasi kesalahan mereka, kesalahan administrasi. Saya dikasih, mereka bayar denda 15.000 ke saya. Mereka bayar denda ke saya 15.000, saudara. Makanya saya bisa beli mobil, bikin SIM mahal ya. Bikin mobil, bikin SIM segala, bikin SIM ini mahal, saudara. Kenapa Tuhan peliharakan dengan tepat? Karena ketulusan hati, jaga hati dengan masalah uang itu, saudara. Saya pernah bikin salah, saudara, dengan Tuhan. Tetapi di dalam second chance, ya, kesempatan kedua ini, ya, sejak 2015 saya full time lagi ya, 2014 ya, 2015 saya full time lagi, tidak sekalipun saya pegang rekening itu sendiri. Kalau dalam komunitas selalu kita ada orang lain yang pegang rekening. Ya, dulu Imam Atrajani, The Firm Foundation, ada bendaharanya, ada uangnya itu, saya nggak pernah pegang, saudara. Sehingga nggak bisa, mau fitnah kayak apa nggak bisa, saudara, ke saya. Nggak pernah pegang uang, bahkan uang itu tersisa pun tidak masuk ke rekening saya. Terakhir ketika The Firm Foundation itu kita bubarkan, uangnya dimasukkan ke Damaris, saudara. Ya, ada saldo berapa itu ya, waktu saya lupa itu ya. Dimasukkan semua ke Damaris, bukan ke pribadi saya. Nggak boleh, saya bilang, buat pribadi Pak Paulus saja. Tidak boleh, saya bilang. Nggak boleh, lah padahal saya lagi butuh uang, tapi tetap nggak boleh. Kenapa? Itu godaan. Nah, lalu apa pesannya sebenarnya, saudara? Satu ya, kesalahannya dari Saifuddin adalah dia berdiri di tengah-tengah saya. Ketika saya lagi banter, ketika saya sedang berperang melawan ideologi-ideologi sesat khilafah, peperangan rohani yang begitu dahsyat, taruhannya nyawa saya dan keluarga saya, saudara. Lalu ada orang melagrang di tengah. Ya kan? Itu kan namanya melagrang di tengah, saudara. Kesabet ya. Kesabet perangnya itu nyabet dia. Dia buka celah, saudara. Seharusnya dia tidak perlu ngalamin itu, saudara. Semua kesulitan-kesulitan prosedurnya, saya kan bertele-tele sekali kan. Sementara punya saya lancar aja, cepat sekali. Bahkan ketika kasusnya saya meledak, orang-orang menghina saya, syukur lu, buat saya malah keberuntungan. Langsung saya dapat paspor, saudara. Langsung saya dapat paspor. Ya, gara-gara meledak itu. Itu nggak sengaja, itu saya ngaku jadi nabi ke-26 itu sejak 2017 awal, saudara. Ya. Meledaknya kan baru. Ya kan? Dan itu adalah sebuah keberuntungan, semuanya tepat pada saatnya. Luar biasa ya. Ini saya bilang ya, jangan Anda, orang lagi melayani memberitakan Injil, lalu Anda melagrang di tengahnya. Anda itu bisa kena sabetan pedang dari iblis itu, saudara. Bukan pedangnya saya tidak pernah saya arahkan ke Saifuddin, saudara. Pedang selalu saya arahkan kepada kuasa-kuasa jahat, saudara. Ideologi-ideologi sesat Islam. Nah, lalu seorang Saifuddin, ya, Yosua Tewu, Gilbert, melagrang di tengah. Ya, dia kena sial. Ya, kena sial. Karena musuh kan berusaha melempar sial ke saya, berusaha melempar kutuk laknat ke saya. Nggak mempan kena saya, nggak akan mempan, karena saya hidup di dalam kejujuran, ketulusan hati, dan kekudusan. Nggak akan mempan. Anda nggak bisa mempan, anak saya pun tidak akan bisa. Ya, Anda pun tidak akan, ya, musuh-musuh itu ya, musuh-musuh Nabi ke-26 ini, musuh-musuh kerajaan sorga, tidak akan bisa ngejar keluarga saya.
Karena anak dan istri saya dilindungi oleh Tuhan Yesus, oleh malaikat dari surga, saudara. Nggak bisa. Tapi orang yang melagrang, ya kena dia pasti. Orang yang berani ngelagrang saya di tengah pasti kena. Pasti kena sial, saudara. Nah, Haifuddin akhirnya ngalami kesulitan-kesulitan ya, saya dengar. Teman-teman di Amerika nggak mau terima di rumahnya lagi, mungkin karena sudah terlalu lama. Di awal-awal kan tinggal, mau ya di rumah ini, di rumah ini, di rumah ini. Lama-lama mungkin terlalu lama, sekarang ya di hotel, di mana begitu ya pengakuannya dia. Itu pengakuan dia sendiri loh saudara ya, bukan dari saya ya. Pengakuan dia sendiri. Akhirnya tinggalnya di dari penginapan ke penginapan. Nah seharusnya nggak perlu sampai begitu. Kami sih nggak pernah sampai lontang-lantung begitu ya selama di Eropa saudara ya. Coba lihat ya, ketika saya di Eropa, istri saya nggak ikut dengan anak-anak karena jaga anak saya supaya sampai lulus sekolah. Lagian duitnya waktu itu belum ada dapat berangkat. Saya cuma dikasih 1 tiket. Tetapi begitu anak saya lulus SMA, tepat Tuhan kasih uang buat tiketnya lagi saudara. Bisa beli 3 tiket lagi buat istri saya, buat 2 anak saya. Berangkat semua, nggak ada yang ditinggal. Sebab kalau waktu itu kita berangkat berempat pun, ya, saya lagi keliling di Eropa, mau tinggal di mana, kasihan yang ditumpangin saudara. Ya kan? Dan saya dibantu ya oleh beberapa anak Tuhan yang baik di sini ya, beberapa orang-orang Kristen yang baik. Saya dibantu tetap, tetapi saya nggak menjadi beban bagi mereka. Tidak 1 rupiah pun saya minta uang sama mereka. Tidak 1 rupiah pun saya minta uang. Ya, tidak pernah saya meminta-minta, mohon-mohon saya ngasih tahu saya nggak punya duit, nggak pernah cerita. Saya nggak pegang duit di kantong, saya nggak bilang, saya diem. Sama sekali saya nggak bilang. Kamu tinggal di sini sudah siap uangnya? Sudah, saya selalu bilang sudah siap, ada. Karena saya tahu Tuhan akan sediakan buat saya, saudara. Nah, Tuhan janji, itu yang Tuhan janji sama kita kalau kita setia. Prajurit yang berperang nggak perlu pusing dengan urusan pribadinya, ya. Prajurit yang sedang berperang, saya ini kan sedang berperang. Perang melawan apa? Melawan penguasa-penguasa jahat di udara, roh-roh jahat di udara, ya, yaitu ideologi Islam yang ada di Indonesia, ya kan? Ideologi ya, Islam itu sebuah ideologi, saudara ya. Nah, yang sedang saya perangi, dan karena saya berperang dengan jujur, dengan tulus, saya nggak perlu khawatir. Ya, hari ini kalau saya Haifuddin dengar video ini, ya belajarlah dari saya. Ini bukan sombong, saya kasih tahu yang benar. Ya, dan sebenarnya ada beberapa trik, tapi itu nggak boleh dibuka di tempat umum ya, masalah warga negaraan dan asilum itu ya, refugee itu. Sebetulnya ada beberapa trik lagi, saudara, sehingga dia mudah memperoleh kemudahan untuk tinggal di negaranya, di mana dia berada. Cuma itu membutuhkan kerendahan hati, dan saudara tahu, saya nggak ngerti sama sekali saudara prosedurnya. Tapi Tuhan tuntun, kasih, wah ada orang yang berusaha menyesatkan saya ya, lempar sana lempar sini, ya. Tetapi karena saya tulus sama Tuhan, setiap kali saya dipermainkan lempar sana lempar sini, Tuhan buka rahasia baru, sehingga saya menguasai semua prosedurnya sini, yang bahkan banyak lawyer kalau nggak tahu itu juga nggak ngerti, saudara. Kalau lawyer yang nggak pengalaman itu nggak ngerti. Saya tahunya juga dari lawyer ini, saudara, yang koboi ini, saudara. Dan itu legal. Dan itu diterapkan ke saya dan jackpot. Makanya saya lancar banget ya, semuanya prosesnya lancar, saudara. Wah, nggak pakai AIU, saudara, tenang kita. Kesalahan administrasi bukan dari saya, tapi dari pemerintah. Dapat duit juga malah. Dapat duit lagi malah, coba bayangin. Ya kan? Kenapa, saudara? Karena ada ketulusan hati. Dan 2, tidak cinta uang, saudara. Ya, jangan pernah gunakan ini buat cari uang. Ketika cari uang, ya, pekerjaan yang mulia ini buat cari uang, yang didapat sial, saudara. Dapatnya hari sial. Tapi kalau ada dengan tulus hatimu melayani Tuhan, bekerja dengan beres,
entah dari mana, itu berkat selalu ada. Saudara yang kasih uang saya ya, dalam masa-masa saya lagi kepepet gak ada uang, itu orang yang enggak pernah saya tahu, saudara. Tiba-tiba nelpon saya. Ini Paul ya? Iya. Ini, wah ya pendeta terkenal. Support saya, saudara. Setelah saya selesai disupport 6 bulan tuh ya, 6 bulan saya disupport, saudara. UMR, disupport dengan UMR yang Belanda, coba bayangin. Wah, saya hidup itu saya belum banyak donasi-donasi yang private ya, belum ya. Terus saya ngomong, begitu sudah ada donasi-donasi semua rutin, saya bilang sama beliau, cukup. Kalau cukup, saya bilang cukup, saudara. Karena supaya beliau bisa membantu orang lain. Ya kan? Jadi jangan untukku, terus-terusan. Karena banyak orang yang perlu dibantu. Ya kan? Nah, kalaupun orang itu percayanya sama saya, ya berarti harus saya salurkan buat orang-orang lain lagi kalau itu saya lebih. Ya. Karena saya ini hamba. Itu yang harus digarisbawain. Saya ini hamba, bukan selebritis. Saya tidak perlu pakai baju mewah. Ya. Saya tidak perlu pakai sepatu mahal. Saya tidak perlu pakai mobil-mobil yang mewah. Ya. Yang penting mobilnya jangan mogok. Pas Santiago nanti ke Eropa saya jemput di bandara. Ya kan? Yang penting jangan mogok di tengah jalan lagi jemput mogok, Pak Santiago mendorong sama saya, kan malu, saudara. Bukan cuma malu juga, lagi musim salju dingin-dingin suruh dorong beku, saudara. Yang penting jangan mogok mobilnya. Iya kan? Mobil saya lumayan, saudara ya. Mobilnya gede ya, maksudnya apa? CC-nya besar karena buat narik anhanger itu kan, buat narik wagon yang buat penginjilan itu. Kalau mau CC-nya kecil ya kebanting di tengah jalan, saudara ya, nggak kuat ngeden. Nah, itu pun Tuhan sediakan. Kan nggak perlu mobil mewah kan, saudara, kita hamba-hamba Tuhan kan. Nah, dari situlah, saudara, orang percayakan. Orang jadi percaya, saudara. Tanpa saya harus, dan itu pun harus saya jaga kepercayaan itu. Jangan sampai terus, wah saya terus main semua tilep-tilep begitu, nggak boleh. Yang ketiga, saudara ya, yang ketiga. Yang ketiga itu, kita nggak boleh, saudara, menjatuhkan sesama hamba Tuhan tanpa sebab. Apalagi buat kepentingan kita sendiri. Ya, saudara kalau dengar fitnah-fitnah jahat itu ya dari Saifuddin di YouTube-nya dia berkali-kali ya, sama di waktu dia sama Yosua Tewu. Ya, sampai saya dibully ya di kolom chatnya itu. Tetapi itu tidak menggoyahkan para donatur loh di Damaris. Karena mereka tahu saya jujur, saudara. Mereka ngerti. Ya ini saya harap Saifuddin dengar ini ya. Karena susah, nggak bisa empat mata. Apanya mau empat mata, susah. Ya kan, saya harap Saifuddin dengar. Apapun yang terjadi hari ini dengan Saifuddin, kalau dia bertobat, Tuhan akan bikin balik keadaan. Tapi dia harus bertobat. Itu bukan diasap oleh Allah SWT-nya Islam. Enggak, Allah SWT-nya Islam itu nggak bisa, itu nggak berdaya. Tetapi dia punya salah dengan sesama hamba Tuhan yang harus dia bereskan. Ya, kalau saya tidak mengasihi dia, tak sikat lagi balik, saudara. Tapi karena kita mengasihi dia, jangan supaya dia di Amerika bisa berguna kayak saya di Eropa, bisa teriak yang keras. Untuk teriak yang keras kan butuh dana. Dia harus punya, bukan cuma butuh dana, dia sendiri kudu settle dulu. Status dia aja belum jelas, nanti lagi teriak-teriak dijemput lagi dia di luar sama FBI. Iya kan? Kan nggak lucu sama apa namanya Interpol dijemput, statusnya masih belum jelas. Kalau status saya di sini sudah jelas. Saya teriak itu karena saya sudah jelas statusnya. Ditambah di DPO lagi ya jadi tambah jelas.
Ya, lawyer saya malah senang sekali. Wah, mantap ini kasus kamu nih. Tambah hitam putih kan jelas banget. Gitu, saudara.